Halo adik-adik semua, selamat pagi. Baik, hari ini pertemuan kedua pembelajaran di kelas kakak mengenai teks eksposisi. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin akan menjadi pembelajaran terakhir minggu terakhir bersama kakak. Kakak mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti pembelajaran kakak dengan antusias. Kalian hebat. Nah, kakak doakan kalian semua bisa sukses di kemudian hari. Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Tepatnya ciri kebahasaan teks eksposisi. Sebelum kita akan belajar mengenai kebahasaan di dalam teks eksposisi, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Ayo, kita bisa membaca doa sebelum belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini akan berguna untuk kita di kemudian hari maupun pada masa sekarang. Amin. Allahumma amin. Minggu lalu adik-adik sudah belajar mengenai struktur teks eksposisi. Nah, siapa nih yang masih ingat apa saja strukturnya? Ayo adik-adik bisa sebutkan di rumah masing-masing. Ya benar. Yang pertama ada tesis. Yang kedua ada argumentasi. Dan yang terakhir ada penegasan ulang. Kakak yakin pasti adik-adik sudah sangat paham akan hal itu. Bagus. Nah, masih seputar teks eksposisi, namun kita akan membahas tema yang berbeda, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebahasaan teks eksposisi. Nah, di dalam teks eksposisi banyak digunakan bahasa-bahasa yang menonjolkan teks eksposisi itu sendiri, atau bisa dibilang sebagai ciri bahasa di dalam teks eksposisi. Yang pertama di sini ada istilah. Yang kedua ada kata sifat, yang ketiga ada afiksasi atau pengimbuhan, yang keempat ada kalimat berpredikat, dan yang terakhir ada kalimat fakta dan kalimat opini. Mari kita berkenalan dengan masing-masing ciri kebahasaan teks eksposisi. Untuk yang pertama di sini ada istilah. Jadi yang dimaksud istilah yaitu kata atau gabungan kata yang dengan cermat menggunakan makna konsep, ya adik-adik, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Nah, di sini ada contohnya yaitu kata polusi yang berarti atau bermakna pengotoran baik tentang air, udara, dan sebagainya yang menimbulkan pencemaran. Untuk selanjutnya kita akan berkenalan dengan kata sifat. Nah, apa sih itu kata sifat? Jadi, kata sifat atau yang biasa disebut sebagai adjektiva merupakan kata yang khusus menerangkan kata benda. Di sini dipaparkan contohnya yaitu ada ia cantik sekali. Nah, di sini kata cantik merupakan kata sifat sebab menerangkan kata benda dari kata sebelumnya yaitu ia. Tetapi kata sekali adalah kata keterangan karena menerangkan kata sifat dari kata cantik. Begitu ya adik-adik. Untuk yang ketiga ada fiksasi atau pengimbuhan. Jadi afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan. Nah, untuk cara pemberian imbuhan di sini terdapat 5. Yang pertama ada pengimbuhan di awal atau prefiks, ada pengimbuhan sisipan atau infiks, yang ketiga ada pengimbuhan akhiran atau sufiks, yang keempat afiks gabung, dan yang terakhir adalah konfiks.
Jadi apa sih yang disebut sebagai konfiks? Konfiks merupakan gabungan antara awalan dan akhiran yang melekatnya bersama-sama. Sedangkan afiks gabung merupakan gabungan antara awalan dan akhiran yang melekatnya pada kata bentukan tidak secara bersama-sama. Jadi di sini kalian bisa melihat perbedaannya. Jika konfiks melekatnya secara bersama-sama pada suatu kata, sedangkan afiks melekatnya tidak secara bersama-sama. Begitu ya. Jadi di sini kakak sudah buatkan tabel untuk membantu pemahaman adik-adik mengenai afiksasi. Kita bisa lihat dari jenisnya dulu. Untuk awalan atau prefiks, imbuhannya dapat berupa menasal. Jadi N yang besar itu kita baca nasal. Lalu untuk imbuhan kedua ada ber, ada di, ada ter, sampai pada imbuhan yang terakhir para. Kita bisa lihat contohnya. Seperti menasal tambah kata dasar tulis menjadi menulis. Penasal ditambah kata dasar tanam menjadi penanam. Selanjutnya, imbuhan prefiks ber plus kata dasar lari menjadi berlari. Kita lanjut pada jenis kedua yaitu infiks. Di sini hanya ada 3 imbuhan yaitu el, er, Contohnya di sini ada el bertemu kata dasar jajah menjadi jelajah. Ada infiks bertemu kata dasar gigi menjadi gerigi. Ada bertemu kata dasar jari menjadi jemari. Lalu kita lanjut ke jenis yang ketiga yaitu sufiks. Ada imbuhan kan, an, i, dan nya. Untuk contohnya kita bisa lihat ada kata dasar pegang tambah an menjadi pegangan. Ada kata dasar panas plus sufiks i menjadi panasi. Kita langsung lanjut ke jenis yang keempat yaitu konfiks. Tadi jika konfiks melekatnya bersamaan ya di dalam kata dasar. Nah, di sini ada konfiks kean, pean, peran, beran, dan senya. Kita lihat contohnya ada konfiks kean plus kata dasar tidur menjadi ketiduran. Begitu ya. Kita langsung lanjut ke jenis yang kelima mengenai afiks gabung. Tadi afiks gabung melekatnya tidak secara bersama-sama di dalam kata dasar. Di sini ada afiks gabung per, menasal, kan, an, dan i. Kita bisa lihat contoh kata memungut plus afiks gabung i menjadi memunguti. Apa penjelasannya? Jadi kata memungut sebenarnya masih bisa diturunkan dan kata dasarnya aslinya itu pungut. Tapi di dalam KBBI kata memungut juga mempunyai arti sendiri. Begitu ya. Jadi, di dalam afiksasi ada jenis kata yang bisa diafiksasikan. Yang pertama ada kata nomina, yang kedua verba, dan yang ketiga adjektiva. Ayo sama-sama kita melihat ciri-ciri dari ketiga kata yang bisa diafiksasikan. Untuk yang pertama ada adjektiva atau kata sifat. Nah, untuk yang poin pertama ini tadi kakak sudah jelaskan. Adik-adik bisa kembali ke detik tersebut untuk mungkin bisa memperjelas apa sih itu tadi mengenai kata sifat. Lalu selanjutnya di sini ada kata nomina. Kita bisa melihat ciri-cirinya. Pertama, kata nomina bisa disangkal dengan kata bukan. Contohnya di sini ada kata benda meja. Kita bisa sangkal dengan kata bukan. Jadi bukan meja, begitu. Jadi yang kedua bisa membentuk konstruksi KB yang KS. Artinya kata benda yang kata sifat. Contohnya meja menjadi meja yang kuat. Begitu ya. Lalu untuk yang ketiga kata verba atau kata kerja. Kata kerja atau verba bisa disangkal dengan kata tidak. Jadi di sini ada kata kerja tidur.
kita bisa tambahkan kata tidak menjadi tidak tidur. Lalu untuk yang kedua, kata benda, kata kerja bisa membentuk konstruksi KK dengan KS. Contohnya di sini ada kata kerja tidur yang ditambahkan dengan kata dengan dan kata sifat menjadi tidur dengan nyenyak. Nyenyak merupakan kata sifat ya. Untuk ciri selanjutnya yaitu mengenai kalimat berpredikat. Jadi di dalam teks eksposisi banyak digunakan kalimat berpredikat, khususnya kalimat berpredikat verba. Pengertian dari kata verba sendiri yaitu kalimat yang predikatnya berwujud kata kerja atau frasa benda. Berikut diuraikan tentang pembagian kalimat verba. Nah, untuk kalimat berpredikat verba pertama ada kalimat aktif transitif atau ekatransitif, di mana kalimat ini harus mempunyai objek. Contohnya, ia membaca buku pelajaran. Buku pelajaran sebagai objek. Lalu yang kedua, ada kalimat dwi transitif, yaitu kalimat yang membutuhkan kehadiran objek dan pelengkap. Di sini contohnya, ibu menjahitkan adik saya baju baru. Adik saya sebagai objek, lalu pelengkapnya baju baru. Untuk yang ketiga ada kalimat semi-transitif, yaitu kalimat yang boleh diikuti objek dan boleh juga tidak. Artinya objek di sini tidak bersifat harus ya. Contohnya, di sini ada kata adik menulis yang tanpa objek dan ada kata adik menulis cerita dengan objek. Lalu selanjutnya ada kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat yang tidak menggunakan objek. Wujudnya bisa subjek predikat seperti adik tidur siang. Ada subjek predikat pelengkap. Pelengkap di sini wajib hadir. Polisi bersenjatakan pistol. Karena jika hanya kata polisi bersenjatakan menjadi kalimat yang tidak utuh untuk bisa dipahami. Lalu ada yang ketiga, subjek, predikat, dan pelengkap. Untuk yang ketiga ini, pelengkapnya boleh ada dan boleh tidak. Seperti contoh, ayah berdagang atau ayah berdagang buah-buahan. Kita lanjut ke kalimat pasif. Di sini ada dua jenis predikat kalimat pasif. Untuk yang pertama ada kata kerja yang berimbuhan ter, ke, an, atau di. Untuk yang kedua ada kata pasif persona, yaitu gabungan kata ganti dan kata kerja. Untuk contohnya ada adik dimarahi ibu. Di sini adik sebagai subjek, lalu predikatnya dimarahi ibu. P di sini menunjukkan pasif persona. Untuk contoh yang kedua, buku ini aku pinjam. Subjeknya yaitu buku ini dan P-nya itu aku pinjam, yang merupakan pasif persona. Begitu ya. Akhirnya kita sampai pada ciri kebahasaan terakhir dari teks eksposisi, yaitu ada kalimat fakta dan kalimat opini. Untuk pengertian pertama, kita akan mengenal apa itu fakta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta dapat diperoleh melalui suatu pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi, apa yang disebut sebagai kalimat fakta? Nah, kalimat fakta merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu untuk pengertian kalimat opini, opini sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 arti. Yang pertama, pendapat, pikiran, dan pendirian. Jadi dapat disimpulkan bahwa opini merupakan pendapat dari pikiran seseorang yang belum tentu benar karena belum ada bukti kebenarannya. Opini merupakan lawan atau kebalikan dari fakta.
dan sering juga disebut sebagai pendapat. Nah, jadi kalimat opini merupakan kalimat yang berisi gagasan, pendapat, atau perkiraan orang, baik per maupun kelompok. Untuk lebih jelasnya mengenai kalimat fakta dan kalimat opini, kita bisa lihat contoh. Untuk yang pertama, kalimat fakta. Di sini ada kalimat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Sedangkan kalimat opini, sebagai generasi muda calon penerus bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Untuk kalimat fakta dibuktikan dengan adanya data-data yang ditunjukkan di dalam kalimatnya. Sedangkan kalimat opini ditunjukkan dengan adanya pendapat. Dari kata yang bisa kita lihat, sudah seharusnya. Dari kata sudah seharusnya kita bisa simpulkan itu merupakan kalimat opini. Nah, terima kasih untuk adik-adik yang telah menyimak video ini sampai akhir. Kakak mengucapkan banyak terima kasih. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, adik-adik bisa langsung ke WA grup ya. Dadah semua. Mau.